Shalom, perkenalkan saya Bernike Simanjuntak. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran David Hume. Siapa sih David Hume? David Hume merupakan seorang filsafat dengan aliran empirisme. David Hume lahir 26 April tahun 1711 berasal dari Skotlandia. Langsung saja ke pemikiran David Hume. Kembali pada David Hume 1711 sampai 1776, memuncaklah aliran yang bertentangan dengan rasionalisme, yakni empirisme. Bila rasionalisme mendapat penganutnya terutama di Eropa daratan, empirisme paling berkembang di Inggris. Istilah empirisme berasal dari kata Yunani empeiria, yang berarti pengalaman indrawi. Empirisme memilih sebagai sumber utama pengenalan bukan rasio, melainkan pengalaman. Dan yang oleh empirisme dimaksudkan sebagai pengalaman ialah baik pengalaman lahiria yang menyangkut dunia maupun pengalaman batinia yang menyangkut pribadi manusia. Tentang sifat pengenalan manusia, empirisme bertolak belakang dengan rasionalisme. Menurut rasionalisme, pengenalan yang sejati berasal dari rasio, sedangkan pengenalan indrawi merupakan suatu bentuk pengenalan yang kabur saja. Sedangkan empirisme sebaliknya berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman, sehingga pengenalan indrawi merupakan bentuk pengenalan yang paling jelas dan sempurna. David Hume boleh dianggap sebagai puncak empirisme, sebab ia menggunakan prinsip-prinsip empiritis dengan cara yang paling radikal, terutama pengertian substansi dan kausalitas menjadi objek kritiknya. Hume tidak menerima substansi, sebab yang dialami hanya kesan-kesan saja tentang beberapa ciri yang selalu terdapat bersama-sama. Misalnya, kualami kesan putih, licin, ringan. Atas dasar pengalaman ini tidak dapat disimpulkan bahwa di belakang ciri-ciri itu masih ada suatu substansi tetap, misalnya sehelai kertas yang mempunyai ciri-ciri tadi. Begitu pula menurut Hume, pengalaman semata-mata tidak mengizinkan menerima adanya aku sebagai substansi. Yang disebut aku tak lain daripada harus dimengerti sebagai suatu keadaan kesadaran tertentu. Kita mempunyai kecenderungan untuk menyangka bahwa di bawah keadaan-keadaan kesadaran itu terdapat suatu substratum atau alas yang tetap. Namun itu hanya suatu kepercayaan saja. Dari pengalaman tidak bisa disimpulkan adanya suatu substansi di bawah ciri-ciri yang diamati itu. Sama halnya dengan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Jika suatu gejala tertentu selalu disusul oleh gejala lain, dengan sendirinya kita cenderung kepada pikiran bahwa gejala yang satu disebabkan oleh gejala yang sebelumnya. Misalnya, batu yang disinari matahari selalu panas. Kita menyimpulkan batu menjadi panas karena disinari matahari. Tetapi kesimpulan ini tidak berdasarkan pengalaman. Pengalaman hanya memberikan urutan gejala-gejala, tetapi tidaklah memperlihatkan urutan sebab akibat. Pendirian Hume ini mempunyai konsekuensi yang besar bagi ilmu pengetahuan dan filsafat yang seluruhnya berdasarkan prinsip kausalitas. Sekarang Hume harus menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan filsafat tidak mampu menciptakan kepastian dan tidak pernah melebihi taraf probabilitas. Pendirian Hume ini dapat dinamakan skeptisisme.